Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Retno Murtistiorini. Kali ini kita akan belajar ekonomi materi tahap pelaporan siklus akuntansi perusahaan jasa. Adapun ruang lingkup materinya terdiri dari A. Neraca lajur, B. Laporan keuangan yang terbagi dengan satu membuat laporan rugi laba, 2 membuat laporan perubahan modal, 3 membuat laporan raja, 4 membuat laporan arus kas. A. Neraca lajur. Pengertiannya adalah kertas berkolom yang berisi informasi data keuangan yang disusun secara sistematis supaya mudah digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Fungsi neraca lajur yang pertama, sebagai pemeriksaan data. 2. Untuk melihat kegiatan harian perusahaan. 3. Memudahkan pembuatan laporan keuangan. 4. Membantu peringkasan data. 5. Melihat prosedur pencatatan keuangan perusahaan. Adapun bentuk neraca lajur terdiri dari 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Adapun bentuk neraca lajur 6 kolom adalah seperti berikut ini. Nama perusahaan, neraca lajur per 31 Desember tahun 2000 berapa, ya, sesuai tahun transaksinya. Nomor akun, nama akun, neraca setelah disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, neraca debit kredit. Jadi yang kita hitung 6 kolom ini mulai dari ini. Neraca setelah disesuaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk neraca lajur 8 kolom, bentuk 8 kolom terdiri dari nomor, nama akun, neraca saldo debit kredit, jurnal penyesuaian debit kredit, laba rugi debit kredit, neraca debit kredit. Jadi mulai ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk nomor akun dan nama akun tidak dihitung ya. Yang ketiga, bentuk neraca lajur 10 kolom. Terdiri dari nomor akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, jurnal penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Yang keempat, neraca lajur bentuk 12 kolom. Terdiri dari nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, modal debit kredit, neraca debit kredit. Nah, untuk neraca lajur dengan 6 kolom yang terdiri dari 3 kolom utama yang masing-masing memiliki 2 subkolom yaitu debit kredit. Kolom neraca lajurnya tadi meliputi kolom neraca saldo. Ini menampilkan saldo awal akun-akun aset, kewajiban, ekuitas dan ekuitas dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Terus kolom laba ruginya menampilkan saldo akun pendapatan dan beban dari laporan laba. Debit ini beban, kredit ini pendapatan. Kolom neraca menampilkan saldo akun-akun aset atau aktiva, kewajiban dan ekuitas setelah penyesuaian dan pencatatan laba rugi. Neraca lajur 8 kolom biasanya terdiri dari 4 kolom utama yang masing-masing memiliki 2 subkolom. Kolomnya meliputi 1. Kolom neraca saldo menampilkan saldo awal akun-akun dari neraca saldo. Kemudian jurnal penyesuaian, kolom penyesuaian berisi penyesuaian yang dibuat untuk mencerminkan kondisi yang lebih akurat. 3. Laba rugi. Kolom laba rugi berisi akun-akun pendapatan dan beban. 4. Kolom neraca akhir menunjukkan saldo akhir akun-akun setelah penyesuaian. Neraca lajur bentuk 10 kolom biasanya terdiri dari 5 kolom utama, yaitu ini, neraca saldo, jurnal penyesuaian,
neraca saldo setelah disesuaikan laba rugi dan neraca. Sama dengan yang tadi ya. Kolom neraca saldonya menampilkan saldo awal akun dari neraca saldo. Kemudian jurnal penyesuaian berisi penyesuaian yang dibuat. Neraca saldo setelah disesuaikan menunjukkan saldo yang sudah disesuaikan setelah penyesuaian. Laba rugi berisi akun pendapatan dan beban, serta neraca akhir berisi akun aset, kewajiban, dan ekuitas yang akan membentuk neraca akhir. Neraca lajur 12 kolom, biasanya terdiri dari 6 kolom utama. Masing-masing terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, modal, dan neraca. Sama, kolom neraca saldonya menampilkan saldo awal akun dari neraca saldo, penyesuaiannya berisi penyesuaian yang dibuat, neraca saldo disesuaikan menunjukkan saldo yang disesuaikan, laba rugi berisi akun pendapatan dan beban, modal berisi informasi tentang perubahan modal, dan neraca akhir berisi akun aset, kewajiban, dan ekuitas setelah penyesuaian. Adapun contoh penyusunan neraca saldo perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Berikut adalah neraca saldo beauty salon dan data penyesuaian per 31 Desember 2024. Adapun data penyesuaiannya adalah sebagai berikut. 1. Perlengkapan yang tersisa sebesar 1.250. Nah, diminta buatlah jurnal penyesuaian akun di bawah ini. Ya. Untuk membuat jurnal penyesuaian, ini bentuk kolomnya hampir mirip dengan jurnal umum. Terdiri dari kolom nomor, ini harusnya tanggal ya, kolom keterangan, kolom debit, dan kolom kredit. Ya, mengingat jurnal penyesuaian ini tanggalnya sama semua 31 Desember, maka ini diberi nomor urut. Nah, untuk penyesuaian yang pertama, perlengkapan yang tersisa 1.250. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan 4570 pada perlengkapan 4570. Dari mana? Dari jumlah neraca saldo. Jumlah perlengkapan yang ada di neraca saldo itu debit 5820, tetapi akhirnya yang tersisa hanya 1250. Berarti ini dicari selisihnya. Ya, yang sudah terpakai. Yang kedua, dibayar asuransi dibayar di muka pada 1 Agustus untuk masa 10 bulan. Di sini di neraca saldo dicantumkan asuransi dibayar di muka. Ya, ini untuk 10 bulan. Nah, per 31 Desember itu yang sudah berjalan adalah mulai Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Berarti 4/10 kali 2.500. Ya, ketemu ini 1.500. 3. Penyusutan peralatan 5.080. Berarti jurnalnya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan 5.080. 4. Penyusutan truk sebesar 10%. Berarti beban penyesuaiannya beban penyusutan truk pada akumulasi penyusutan truk sebesar 4.500, yaitu 10% dari harga perolehan truk 45.000. 5. Upah yang belum dibayarkan sebesar 900. Jurnal penyesuaiannya beban upah 900 debit pada utang upah kredit 900. Setelah kita membuat jurnal penyesuaiannya, kita buat neraca lajurnya sebagai berikut. Nah, di sini kita memakai bentuk 10 kolom yang umum dipakai.
terdiri dari kolom nomor rekening, keterangan, neraca saldo debit kredit, zona penyelesaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, rugi laba debit kredit, neraca debit kredit. Ya. Nah, setelah kita masukkan ke zona penyesuaian, setelah kita membuat zona penyesuaian, maka kita menyusun neraca lajur, yaitu untuk mempermudah kita membuat laporan keuangan. Nah, setelah kita masukkan pada kolom zona penyesuaian yang ada di neraca lajur, maka kita lanjutkan di sini. Contoh misalnya 101 kas, neraca saldo debit 2825. Zona penyesuaian kosong, neraca saldo disesuaikan debit 2825, 2825. Dari neraca saldo disesuaikan, ini dimasukkan ke rugi laba atau neraca. Kita perhatikan dari kode rekening yang depan, ya. Kode kepala rekening 1, 2, dan 3 itu nanti masuknya ke neraca. Jadi setelah di neraca saldo disesuaikan, masukkan ke kolom neraca. Tetapi kode kepala angka 4, 5, 6, kalau perusahaan dagang 6, ini perusahaan jasa 4, 5 masuk di kolom rugi laba. 4 itu adalah pendapatan, kelompok pendapatan, 5 adalah kelompok beban. Nah, kita perhatikan seperti ini. 102 perlengkapan, neraca saldo debit 5820, penyesuaian kredit 4570. Nah, ini harus dikurangi. Dari debit berubah menjadi kredit, maka hasilnya selisih 1250 masuk ke neraca. Nah, contoh lagi, 121.1 akumulasi penyusutan peralatan, neraca saldo kredit 12.050, zona penyesuaian kredit 5.080. Kredit ketemu kredit teman plus, ya, berarti 17.130. Dari neraca saldo disesuaikan dimasukkan ke kolom neraca apabila kode kepalanya 1, 2, dan 3. Ya. Untuk kode kepala 4, langsung ini kode kepala 5, contoh ya, 501 beban upah, neraca saldo debit 28.010, zona penyesuaian 900, maka neraca saldo disesuaikannya 2890. 28.910 dari ini penjumlahannya. Dari neraca saldo disesuaikan masuk beban upah, masuk ke rugi laba karena ini kode kepala 5. Ya. Nah, setelah kita masukkan semuanya, maka kita total, ya, dijumlah. Untuk jurnal penyesuaian debit kredit harus sama, neraca saldo debit kredit harus sama. Nah, rugi laba debit kredit tidak sama, tapi harus sama. Berarti terjadi selisih. Selisihnya ini, selisih rugi laba debit harus sama dengan selisih neraca kredit. Berarti ini menunjukkan laba. Kita perhatikan kolom rugi labanya. Ini pendapatannya lebih besar daripada beban, berarti memperoleh laba. Laba berarti nanti menambah modal perusahaan yang ada di sebelah kredit. Jadinya sama. Setelah kita tahu ada selisihnya, terus kita jumlahkan, hasilnya debit kredit jadi sama. Lanjut. B. Laporan keuangan perusahaan jasa. Pengertian laporan keuangan adalah dokumen yang mencatat informasi keuangan suatu perusahaan atau bisnis yang bergerak di bidang jasa selama periode tertentu. Laporan ini mencakup data seperti pendapatan, biaya operasional, keuntungan, dan kewajiban perusahaan. Perusahaan jasa adalah suatu entitas bisnis yang bergerak dalam menyediakan layanan atau jasa kepada pelanggan atau klien sebagai kegiatan utama dari operasional mereka. Perbedaan utama antara perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur adalah perusahaan jasa tidak menghasilkan produk fisik. Namun, perusahaan jasa menyediakan layanan yang berbasis pengetahuan, keterampilan, pengalaman, atau keahlian tertentu.
Dalam perusahaan jasa, nilai tambahnya berada pada kualitas dan keahlian pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Perusahaan jasa harus berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, karena interaksi dan pengalaman yang diberikan sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Beberapa contoh perusahaan jasa. Yang pertama, perusahaan konsultasi manajemen yang memberikan saran ahli dalam berbagai bidang seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia atau teknologi informasi. 2. Perusahaan akuntansi dan audit yang memberikan layanan perhitungan keuangan, pelaporan, dan verifikasi untuk klien mereka. 3. Perusahaan jasa hukum yang menyediakan jasa konsultasi hukum, perwakilan hukum, dan layanan notaris. 4. Perusahaan penerbangan yang menyediakan transportasi udara dan layanan terkait kepada penumpang atau kargo. 5. Perusahaan perhotelan dan restoran yang menyediakan layanan penginapan, makanan, dan minuman kepada pelanggan mereka. 6. Perusahaan teknologi informasi yang menawarkan layanan pengembangan perangkat lunak, pemeliharaan sistem, atau solusi TI untuk organisasi atau individu. 7. Perusahaan logistik yang menyediakan layanan pengiriman, pergudangan, dan manajemen rantai pasok kepada perusahaan lain. B. Laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari pendapatan usaha dan beban usaha untuk satu periode akuntansi tertentu. Laporan laba rugi juga menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan untung atau rugi pada periode tertentu. Komponen utama dalam laporan rugi laba mencakup 1. Pendapatan usaha, yaitu meliputi pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau layanan kepada pelanggan. 2. Biaya operasional, yaitu biaya yang terkait langsung dengan penyediaan jasa seperti biaya gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. 3. Laba kotor, yaitu selisih antara pendapatan usaha dan biaya operasional. 4. Biaya non-operasional, yaitu biaya yang tidak terkait langsung dengan operasional perusahaan. Operasional utama perusahaan seperti biaya bunga pinjaman atau biaya pajak. 5. Laba bersih, yaitu laba atau rugi bersih setelah memperhitungkan semua pendapatan dan biaya. Komponen laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan. Pengertian pendapatan adalah adanya arus kas masuk yang dapat menambah aset bisnis yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan bisnis tersebut. Sumber pendapatan bisnis biasanya dari 1. Pendapatan jasa, yaitu pendapatan yang berasal pendapatan dari perusahaan yang berbentuk jasa. 2. Pendapatan dari penjualan. Pendapatan ini berasal dari jenis usaha perusahaan dagang. 3. Pendapatan dari bunga, yaitu jenis pendapatan yang berasal dari perusahaan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. B. Komponen laba rugi yang kedua adalah beban usaha, adalah pengeluaran kas yang sudah digunakan untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan tidak akan memberikan masa manfaat di masa yang akan datang. Periode beban yaitu kurang dari 1 tahun. Beberapa yang digolongkan sebagai beban yaitu beban pokok penjualan, dan beban administrasi. Komponen laporan rugi laba yang ketiga adalah keuntungan, adalah hasil penjualan suatu barang atau jasa yang didapat melebihi modal. Komponen yang keempat adalah kerugian, adalah hasil penjualan barang atau jasa yang didapat kurang dari modal atau yang ditargetkan. Adapun bentuk laporan laba rugi terdiri dari 2, yaitu bentuk single step dan bentuk multiple step. Kita perhatikan contohnya, ya. Dimulai dari nama perusahaan, jenis laporan yaitu laporan laba rugi, periode pembuatan di sini periodenya April 2022. Bentuk laporan rugi laba single step itu adalah bentuk penyusunan laporan laba rugi di mana semua pendapatan dikelompokkan tersendiri di bagian atas dan dijumlahkan. Kemudian beban dikelompokkan tersendiri di bagian bawah dan dijumlahkan. Jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, selisihnya adalah laba atau rugi bersih.
Adapun penyusunan laporan rugi laba bentuk multiple step adalah sebagai berikut. Ya. Di sini pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan luar usaha. Demikian juga bebannya, beban usaha dan beban luar usaha. Pendapatan dan beban usaha disajikan pertama, pendapatan dan beban di luar usaha disajikan kemudian. Langkah-langkah penyusunan laporan laba rugi antara lain. Yang pertama tadi judul laporan, yaitu menuliskan nama perusahaan, nama laporan dan periodenya di tengah atas halaman. Yang kedua isi laporan, apakah itu bentuk single step atau bentuk multiple step. Kalau bentuk single step berarti menuliskan semua pendapatan, menuliskan semua beban, dan menghitung selisih pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka selisihnya disebut laba bersih. Dan juga sebaliknya, kalau selisihnya lebih besar beban, berarti rugi bersih. Sedangkan bentuk multiple step menuliskan pendapatan usaha, menuliskan beban usaha, kemudian menghitung selisih pendapatan dan beban usaha. Kalau lebih besar pendapatannya berarti laba usaha. Kalau sebaliknya adalah rugi usaha. Kemudian menuliskan pendapatan luar usaha dan menuliskan beban luar usaha. Pendapatan usaha, menuliskan beban usaha, menghitung selisih pendapatan dan beban usaha. Jika pendapatan usaha lebih besar daripada beban usaha, maka selisihnya disebut laba usaha dan sebaliknya. Kemudian menuliskan pendapatan di luar usaha, menuliskan beban di luar usaha, dan menghitung selisih pendapatan dan beban di luar usaha. Jika pendapatan di luar usaha lebih besar, maka selisihnya laba di luar usaha dan sebaliknya rugi di luar usaha. Kemudian menghitung laba atau rugi usaha dengan laba atau rugi di luar usaha. Hasilnya disebut laba bersih sebelum pajak. Dan setelah dikurangi pajak, nanti dinamakan laba bersih setelah pajak. Berikut adalah potongan neraca saldo disesuaikan yang terdapat dalam kertas kerja perusahaan Jasa Harapan Jaya selama 31 Desember 2020. Buatlah laporan rugi laba 31 Desember 2020 dari data di atas. Di sini penyusunan laporan rugi laba bentuk single step, di mana tidak ada pengelompokan antara tidak ada perbedaan antara pendapatan usaha maupun pendapatan luar usaha, karena hanya sederhana ya. Nah, selisih antara pendapatan dan beban ini laba usaha. 2. Laporan perubahan modal adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Fungsinya membantu pihak yang berkompeten dalam mengambil suatu keputusan dan untuk mengetahui besarnya sebuah perubahan rasio ekuitas atau modalnya. Adapun komponen penyusunan laporan perubahan modal adalah sebagai berikut. 1. Modal awal, yaitu modal sebelum perusahaan berdiri, saat pertama kali perusahaan berdirinya. 2. Tambahan investasi pemilik, yaitu setoran modal yang asalnya dari pemilik dalam satu periode akuntansi. 3. Perolehan laba rugi, yaitu suatu hasil laba bersih atau rugi bersih perusahaan dalam satu periode akuntansi. 4. Pengambilan privé, yakni sebuah pengambilan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik dalam suatu periode akuntansi. 5. Modal akhir, yaitu sebuah modal yang diperoleh pada akhir tahun. Rumusnya modal awal plus laba dan rugi dikurangi privé. Cara penyusunan laporan perubahan modal. 1. Letakkan modal awal di posisi atas laporan, bisa diambil dari neraca saldo setelah penutupan periode sebelumnya. Selain itu, modal awal itu juga bisa diambil dari neraca lajur bagian neraca sebelum penyesuaian, neraca saldo sebelum penyesuaian. 2.
Tentukan laba atau rugi bersih pada periode tersebut. Hal ini bisa kamu ambil dari selisih kolom debit dan kredit bagian laba atau rugi pada neraca lajur. Selain itu bisa juga diambil dari hasil akhir laporan laba rugi komprehensif periode tersebut. 3. Tentukan penarikan yang diambil dari neraca lajur bagian neraca kolom debit. 4. Hitung modal akhir berdasarkan data yang sudah didapatkan tersebut. Contoh penyusunan laporan perubahan modal. PT Maju Jaya adalah perusahaan jasa konsultan pajak yang memiliki modal awal 100 juta rupiah. Pada periode berjalan, perusahaan mengalami beberapa transaksi sebagai berikut. Pendapatan jasa konsultasi sebesar 80 juta, beban operasional sebesar 10 juta rupiah, pemilik melakukan penarikan pribadi 5 juta rupiah. Susunan perubahan ekuitas dari data tersebut, yaitu sebagai berikut. Penyusunan laporan perubahan modalnya. Modal awal ditambah selisih antara laba usaha dan privé. Laba di sini adalah diperoleh dari mengurangkan pendapatan dan beban. Karena pendapatannya lebih besar, maka ketemu laba. Laba dikurangi privé. Terjadi penambahan modal dan ditambahkan dengan modal awal jadi 165 juta. Apabila pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka nanti di sini rugi. Sehingga kalau ini rugi terus diambil, maka akan terjadi pengurangan modal. 3. Laporan neraca. Neraca adalah neraca atau posisi keuangan yang menggambarkan bagaimana posisi keuangan dari perusahaan yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi. Adapun unsur yang harus ada di dalam neraca meliputi aset, kewajiban, atau liabilitas, dan ekuitas atau modal. Fungsi laporan neraca adalah 1. Mengetahui beberapa kondisi keuangan dalam suatu perusahaan. 2. Menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi yang sehat atau tidak. 3. Memprediksi suatu aliran dana atau kas di masa mendatang. 4. Alat analisis likuiditas dan profitabilitas. Adapun komponen neraca terdiri dari 1. Aset. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset atau aktiva ini kekayaan perusahaan yang habis dipakai kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tetap yaitu kekayaan perusahaan yang habis dipakai lebih dari 1 tahun. Ya, contohnya ini tanah dan bangunan, peralatan dan kendaraan. Komponen neraca yang kedua adalah kewajiban atau liabilities. Terdiri dari 1. Kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Terdiri dari utang usaha, utang jangka pendek, dan biaya yang belum dibayar. 2. Kewajiban jangka panjang, yaitu terdiri dari utang jangka panjang dan utang obligasi. Komponen yang ketiga adalah ekuitas, terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Bentuk neraca terdiri dari bentuk laporan yang memanjang ke arah bawah yang dinamakan dengan bentuk stafel atau laporan, dan bentuk yang menyamping yaitu laporan kontrol bentuk T. Langkah penyusunan neraca adalah sebagai berikut. 1. Tentukan tanggal dan periode pelaporan. 2. Identifikasi aset Anda. 3. Identifikasi kewajiban Anda. 4. Hitung ekuitas pemegang saham. 5. Tambahkan total liabilities ke total saham pemegang saham dan bandingkan dengan aset. Contoh penyusunan neraca adalah sebagai berikut. Untuk ini sebelah kiri
Perhatikan layar yang sebelah kiri. Ini adalah contoh laporan neraca bentuk skontro, yaitu biasa disebut dengan bentuk T. Sebelah menyebelah ya. Laporan ini menyajikan rekening dalam dua sisi. Sisi kiri menyajikan kelompok aktiva, sisi kanan menunjukkan kelompok utang dan modal. Terus yang sebelah kanan adalah bentuk laporan ke bawah. Ya. Disusun berurutan dari atas ke bawah, mulai dari kelompok aktiva, utang, dan kelompok modal secara berurutan. Jumlahnya debit kredit harus sama, baik itu untuk bentuk skontro maupun bentuk stafel, laporan itu harus sama. 4. Laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi yang relevan terkait penerimaan dan pengeluaran kas sebuah perusahaan pada periode tertentu, khususnya pada aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Fungsinya 1. Memonitor kesehatan keuangan, 2. Perencanaan keuangan, 3. Evaluasi kebijakan manajemen, 4. Transparansi dan akuntabilitas, 5. Membantu pengambilan keputusan. Komponen penyusunan laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi berasal dari aliran kas yang dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Aktivitas investasi berasal dari pengeluaran dan penerimaan kas yang terkait dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang atau investasi lainnya. Aktivitas pendanaan berkaitan dengan perubahan dalam kewajiban dan ekuitas perusahaan. Contoh transaksi dalam arus kas ya. Untuk aktivitas operasi berasal dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Contoh transaksinya adalah penjualan barang dan jasa kepada pelanggan, pembelian persediaan atau perlengkapan, utang kepada supplier, beban operasional. Aktivitas investasi dihasilkan dari pembelian atau penjualan aset tetap. Contoh transaksinya adalah pembelian atau penjualan aset tetap dan hasil investasi jangka panjang. Aktivitas pendanaan berasal dari penambahan modal perusahaan, baik itu melalui kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Contohnya penyetoran modal awal, utang bank atau obligasi, dan penerbitan saham. Metode pembuatan laporan arus kas ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Langkah penyusunannya. Perbedaannya berdasarkan langkah penyusunannya. Kalau metode langsung hanya mencantumkan total penerimaan kas dan pembayaran yang dilakukan dalam periode operasi berjalan. Kalau metode tidak langsung menambah atau mengurangi nilai laba bersih untuk mendapatkan nilai arus kas dari aktivitas operasional. Perbedaan berdasarkan dasar penyusunan. Dasar penyusunan kalau metode langsung berdasarkan pada buku kas atau bank. Sedangkan tidak langsung berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Yang ketiga, perbedaan berdasarkan jenis penerimaan kas dan pembayaran yang paling umum digunakan. Kalau metode langsung terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran atau pembelian supplier, pembayaran gaji karyawan, pembayaran bunga dan pajak, pembayaran kas dari pembelian aset, penerimaan kas dari penerbitan saham. Sedangkan metode tidak langsung berasal dari beban depresiasi dan amortisasi, untung rugi dari pelepasan aset tetap, utang usaha, beban dibayar di muka, persediaan, utang usaha, utang pajak penghasilan. Langkah untuk membuat laporan arus kas. 1. Menghitung kenaikan dan penurunan kas. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan laporan cash flow adalah dengan melakukan perhitungan kenaikan atau penurunan dari kas di perusahaan. Untuk menghitungnya, Anda dapat melihat neraca pada akun kas. Selain itu, Anda dapat juga menghitung kenaikan dan penurunan kas dengan melihat buku kas bank dan buku kas kecil. 2. Menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. Ya, kas digunakan untuk berbagai macam kegiatan, lalu yang harus dilakukan pada langkah kedua ini Anda harus memisahkan kas khusus untuk sebuah kegiatan operasi.
Baru kemudian lakukan perhitungan jumlah dan laporan dan buat laporan kas bersih yang biasa digunakan untuk aktivitas operasional. 3. Menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi di laporan cash flow. Langkah ketiga ini sama dengan langkah kedua. Hanya saja yang membedakan jenis kegiatannya yakni kegiatan investasi. Kegiatan investasi misalnya pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Perhatikan kegiatan investasi yang dilakukan pada periode berjalan dan hitung berapa jumlah kas bersih yang digunakan. 4. Menghitung dan melaporkan hasil kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan. Untuk melakukan perhitungan, Anda dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Yang kelima, hitung dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas arus kas. Ya, yaitu melakukan penghitungan, penggunaan dan penerimaan kas bersih dari pendanaan, aktivitas operasi dan investasi. Demikian penjelasan dari saya mengenai laporan arus kas, mengenai tahap laporan siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian kerjakan uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk men-share materi ini agar banyak yang mengetahui dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.